Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum melakukan pembahasan soal, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa silahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas terkait soal distribusi dan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian distribusi dan konsumsi, mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya distribusi dan konsumsi, dan teori konsumsi untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara kritis, komunikatif, jujur, bertanggung jawab. Kita mulai soal yang pertama. Pada umumnya, pendistribusian hasil pertanian memakai saluran pendek, sebab A. Konsumen ingin segera membeli. B. Barang-barang yang disalurkan tidak tahan lama. C. Barangnya sangat dibutuhkan pembeli. D. Barang yang disalurkan banyak. E. Untuk kepentingan penghematan biaya distribusi. Distribusi langsung artinya penyaluran barang dari produsen langsung kepada konsumen tanpa melewati perantara. Jadi di sini jawabannya adalah C. Barangnya sangat dibutuhkan pembeli. Berikut ini yang merupakan kegiatan konsumsi adalah A. Memperbanyak jenis barang. B. Mengurangi penghasilan konsumen. C. Menambah nilai guna barang dan jasa. D. Menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. E. Mengurangi jumlah barang yang dimiliki. Konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia guna memperoleh kepuasan. Jadi di sini jawabannya adalah D. Menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Soal yang ketiga, perantara dalam perdagangan untuk menjualkan atau membelikan barang atas nama orang lain disebut A. Makelar, B. Agen, C. Komisioner, D. Eksportir. Makelar adalah perantara pemasaran yang kegiatannya mempertemukan penjual dan pembeli untuk melaksanakan kontrak atau transaksi jual beli. Agen adalah perantara pemasaran atas nama perusahaan. Komisioner adalah perantara pembeli dan penjual atas nama diri sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Eksportir adalah pedagang yang melakukan aktivitasnya dengan menyalurkan barang ke luar negeri. Importir adalah pedagang yang melakukan aktivitasnya dengan menyalurkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi, di sini jawabannya adalah A. Makelar. Soal nomor 4. Amati ilustrasi berikut. Dari ilustrasi tersebut yang merupakan kegiatan konsumsi adalah 1. Keluarga Sultan mengajak liburan ke Ancol. 2. Pak Subandi menanam jagung di kebun. 3. Pak Surya mengendarai sepeda motor ke tempat kerja. 4. Pak Soekarno berjualan di kiosnya. Konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia guna memperoleh kepuasan. Pengertiannya yaitu di sini pilihannya adalah 1. Keluarga Sultan mengajak liburan ke Ancol. 3. Pak Surya mengendarai sepeda motor ke tempat kerja. Jadi jawabannya adalah B.
Berikut ini beberapa analisis perilaku konsumen. Analisis perilaku konsumen dengan menggunakan pendekatan kardinal adalah: 1. Perilaku konsumen dalam mengkonsumsi barang dapat diukur. 2. Pendapatan memegang peranan penting dalam mengkonsumsi barang. Analisis konsumen dapat menggunakan peta indifferent. 4. Besarnya nilai kepuasan tergantung pada pendapatan konsumen. 5. Konsumen berusaha untuk mendapatkan kepuasan maksimal konsumsi. Jadi A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 5, D 2, 3, dan 4, E 2, 3, dan 5. Pendekatan kardinal disebut sebagai pendekatan marginal utility, bertitik tolak pada anggaran bahwa kepuasan utility setiap konsumen bisa diukur dengan uang atau dengan satuan lain, sehingga konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan total yang maksimum. Apabila menggunakan teori nilai guna kardinal atau utilitas kardinal, dapat dijelaskan bahwa kepuasan absolut atau mutlak yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi suatu produk, maka manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif, bisa dengan angka, uang, atau menggunakan satuan lainnya. Pendekatan ordinal menganggap bahwa utilitas konsumen tidak dapat diukur, hanya cukup diketahui tingkat tinggi rendahnya utilitas yang diperoleh. Jadi jawabannya adalah 1. Perilaku konsumen dalam mengonsumsi barang dapat diukur. 2. Pendapatan memegang peranan penting dalam mengonsumsi barang. 4. Besarnya nilai kepuasan tergantung pada pendapatan konsumen. Jawabannya adalah B. Soal nomor 6. Berikut ini beberapa pernyataan tentang kurva indifferent yang menunjukkan ciri kurva indifferent adalah: 1. Menurun dari kiri ke kanan bawah. 2. Cembung ke arah titik origin. 3. Menunjukkan tingkat kepuasan sama bagi seorang konsumen. 4. Tidak akan saling berpotongan. 6. Kurva indifferent adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumen antara dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan sama bagi konsumen. Jadi dari garis makanan ada 0, 1, 2, 3, 4. Untuk garis pakaian dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kurva indifferentnya dari A ke B. A ke B itu di garis dari 4 ke 2. 4 dari makanan di garis lurus ke tengah terus menuju ke bawah. 2 dari pakaian. Jadi 4 dari makanan menuju 2 dari pakaian. Itu 4 dari makanan, 3 dari pakaian. Garis lurus, 3 dari pakaian. Di sini ada titik, 2 titik pertemuan. Titik A dan titik B kita garis. Dari A ke B yaitu kurva indifferent. Jawabannya adalah C, 1 dan 4. Dari kiri ke kanan bawah. Menurun dari kiri ke kanan bawah. Tidak akan saling berpotongan. Jadi menurun dari kiri ke bawah, dari A ke B itu menurun dari kiri ke bawah garisnya. Oke. Langsung menuju soal nomor 7. Perhatikan fungsi distributor berikut. Yang termasuk fungsi pokok distribusi adalah
1. Pengangkutan, 2. Penjualan, 3. Penyimpanan, 4. Pengemasan, 5. Memberi informasi. A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 4, C 1, 4, dan 5, D 2, 3, dan 4, E 3, 4, dan 5. Yang dimaksud dengan fungsi pokok adalah tugas-tugas yang mau tidak mau harus dilaksanakan. Dalam hal ini, fungsi pokok distribusi meliputi 1. Pengangkutan atau transportasi, 2. Penjualan selling, 3. Pembelian buying, 4. Penyimpanan storing, pembukuan standar kualitas barang, penanggung resiko. Ini adalah pengangkutan, penjualan, setelah itu penyimpanan. Jadi jawabannya adalah A 1, 2, dan 3. Soal nomor 8, hukum Gosen 2. Berdasarkan pada perkiraan bahwa kebutuhan manusia banyak macamnya dan tidak harus selalu dipenuhi. B. Kebutuhan manusia banyak macamnya sehingga tidak mungkin memuaskan satu kebutuhan pada titik jenuh. C. Kebutuhan manusia banyak macamnya. Seandainya belum memungkinkan untuk dipenuhi, harus dilakukan pemilihan terlebih dahulu. D. Kebutuhan manusia banyak macamnya dan harus dipenuhi secara terus-menerus. E. Kebutuhan manusia banyak sehingga jika dipenuhi bersama akan memenuhi kepuasan pada titik yang sama. Hukum Gosen 2 adalah hukum perataan nilai batas atau law of marginal utility. Berbunyi manusia akan berusaha untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya sampai pada tingkat intensitas yang sama. Jawabannya adalah E. Kebutuhan manusia banyak sehingga jika dipenuhi bersama akan memenuhi kepuasan pada titik yang sama. Soal nomor 9. Teori nilai yang menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh biaya yang diperlukan untuk memproduksi kembali barang tersebut. Dikemukakan oleh A. Adam Smith, B. Carey, C. David Ricardo, D. Humami and Locke, E. Gosen. Menurut Humami and Locke, nilai suatu barang sangat tergantung pada permintaan dan penawaran barang di pasar. Teori nilai yang menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh biaya yang diperlukan untuk memproduksi kembali barang tersebut dikemukakan oleh teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Menurutnya, nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen untuk membuat barang tersebut. Menurut David Ricardo, nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah biaya tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Menurut Gosen, pemenuhan kebutuhan atas suatu jenis barang secara terus-menerus akan menurunkan tingkat kepuasannya. Jawabannya adalah D. Carey. Soal nomor 10. Kurva yang menjelaskan kombinasi dua jenis barang yang membutuhkan anggaran yang sama adalah A. Consumer Behavior Curve, B. Insequence Curve, C. Indifferent Curve, D. Cost Curve, F. Budget Line Curve. Jadi di sini Consumer Behavior Curve adalah perilaku konsumen meliputi budget line dan indifferent curve. Insequence Curve adalah kurva yang menunjukkan kombinasi input yang dipakai dalam proses produksi yang menghasilkan output tertentu dalam jumlah yang sama. Indifferent curve adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumen antara dua macam barang, yaitu memberikan tingkat kepuasan sama bagi konsumen. Isocost curve adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi antara dua input yang berbeda yang dapat dibeli oleh produsen pada tingkat biaya yang sama. Budget line curve adalah garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dari dua macam barang
yang berbeda oleh konsumen dengan pendapatan yang sama. Ini jawabannya adalah line growth. Pembahasan soal hari ini sudah selesai. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Menurut keyakinan masing-masing berdoa silakan. Berdoa selesai. Sekian dari Bapak. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.